Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, peserta desain training dan juga panitia desain training. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ini ya berbagi lagi nih pengalaman mengenai pembuatan poster gitu. Seperti yang sudah dikenalkan oleh moderator tadi, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Winda Urmi Ilmania. Teman-teman bisa panggil saya Winda. Saya mahasiswi keperawatan angkatan 2017. Tua banget ya. Di sini pasti nggak ada nih yang angkatan 2017. Kayaknya angkatan muda-muda semua ini. Ya nggak sih? Oke. Pada siang hari ini kita akan ini ya ngomongin tentang poster publik seperti yang diamanatkan oleh panitia. Kita akan coba nih belajar untuk membuat poster seperti itu ya. Di sini aku pakai 2 akun ya teman-teman, yang satu pakai laptop dan yang satu pakai HP. Yang kamera ini yang ada HP-nya, jadi nanti mohon maaf kalau misal selama pembuatan posternya aku nggak lihat ke kamera karena harus fokus ke laptopnya, oke? Kita langsung aja. Oh ya, disclaimer lagi, ini kayaknya koneksiku agak unstable, jadi mohon maaf kalau nanti tiba-tiba di tengah tengah pembuatan poster nanti layarku tiba-tiba hilang karena emang agak unstable internetnya, nggak tahu kenapa. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Di sini ini ya udah pada tahu Corel kan ya, tadi udah dikenalin sama Mbak April ya. Tadi belajar apa aja sama Mbak April? Ada yang mau sharing nggak? Sebelum aku share. Halo? Halo? Aku kedengeran nggak sih? Kedengeran, Mbak. Oh, oke. Kedengeran, Aku Kak, kira, kedengeran. aku kira nggak kedengeran. Tadi belajar apa aja sama Mbak April? Izin menjawab ya, Kak. Tadi Oke. sama Kak April tuh tadi belajar komposisi poster, terus mana Mm-mm. poster yang enak dipandang, yang bagus, sama yang terlalu monoton dengan tulisan-tulisannya. Terus tadi dikasih tips and trick juga, Kak. Terus dikasih bagaimana sih kita mau bagaimana sih kita pengen jadi menang lomba poster itu pertama harus bangun tim, terus ngumpulin niat, dan lain-lain gitu, Kak. Oke, sip. Wah, mantap. Nyimak beneran nih berarti nih dari awal. Insya Oke, Allah, Kak. ini share screen-ku kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Lihat Semoga ya. kelihatan. Kelihatan, Kak, kelihatan. Oke, kita mulai dari awal. Ini aku anggap teman-teman udah punya CorelDRAW semua ya. Sebenarnya gampang kok install CorelDRAW, tinggal cari di internet CorelDRAW, diinstal aja. Terus nanti karena CorelDRAW ini berbayar, jadi masa trialnya cuma 1 bulan. Kalau teman-teman mau biar nggak masa trial, itu bisa di crack atau keygen. Tapi sebenarnya itu cara yang ilegal ya teman-teman. Cara yang legalnya yaitu bayar. Karena ini aplikasi yang berbayar. Oke, aku anggap teman-teman udah punya CorelDRAW. Di sini aku pakai CorelDRAW X7. Kenapa X7? Karena kalau CorelDRAW yang terbaru itu kadang kalau kita mau cetak konten kita, itu kadang percetakan itu nggak punya CorelDRAW versi terbaru. Mereka biasanya punyanya CorelDRAW versi X5 atau X7 gitu. Oke, ini aku udah punya CorelDRAW-nya X7. Kita masuk ke CorelDRAW-nya, bisa di double klik ikonnya atau juga bentar ya teman-teman. Oke, CorelDRAW-nya bisa kita klik double klik atau kita enter aja, bebas. Ya ini ada backup karena aku tadi habis buka-buka CorelDRAW juga. Ini aku cancel aja. Oke, kita tunggu. Nah, jadi ketika teman-teman nanti buka CorelDRAW akan ada tampilan welcome screen. Jadi seperti ini ya welcome screen-nya. Ya teman-teman lihat.
Ini aku nggak akan jelasin satu-satu, aku langsung ke intinya aja karena waktu kita terbatas. Kita langsung get start. Kita mau ke new document aja ya teman-teman. Kalau misal teman-teman ingin bikin yang lain, itu yang sudah ada template-nya dari Corel itu bisa dari new form template. Karena kita pengen bikin dari awal, kita pilih new document. Oke, terus nanti akan muncul dialog create a new document. Nah, ini tinggal kita isi aja. File ini mau kita namain apa, semisal DT 2021 OTW. Terus untuk size-nya, biasanya kalau poster publik itu kalau nggak A4, A2, atau A3. Kalau misal teman-teman mau ukuran lain juga oke. Kalau untuk Instagram itu pakainya rasio 1:1, karena ini kita mau poster publik, kita pakai ukuran A4 aja ya. Terus ini width height-nya abaikan aja, karena kita udah pakai size A4. Ini bisa diganti milimeter, mau jadi senti boleh, tapi aku lebih nyaman kalau pakai milimeter. Lebih detail, seperti itu. Terus untuk primary color mode-nya, ini ya, di sini ada 2 pilihan, RGB atau CMYK. Nah, kalau teman-teman mau bikin poster yang itu cuma dilihat aja, dilihat di laptop atau di HP, itu lebih baik primary color mode-nya RGB. Soalnya kalau teman-teman pakai CMYK, itu nanti warnanya akan berubah ketika nanti gambar itu diekspor. Tetapi kalau teman-teman mau ngeprint desain teman-teman, itu lebih baik primary color mode-nya diubah menjadi CMYK. Supaya nanti warna yang sudah kita bikin di CorelDRAW-nya, waktu di print itu sesuai. Karena kalau kita pakai RGB terus kita print, itu biasanya warnanya akan beralih teman-teman. Dia jadi lebih pudar atau mungkin lebih gelap, tergantung. Itu ya. Terus untuk rendering resolusinya biasanya auto 300, dan untuk lomba poster publik pun kalau menurut aku emang resolusinya disarankan untuk 300. Oke, kita oke. Nah, kita udah masuk ke lembar kerja CorelDRAW. Ini tools-nya banyak banget, silakan nanti teman-teman coba sendiri ya. Kali ini aku mau pakai yang ingin aku pakai aja untuk bikin poster. Oke, untuk kali ini aku mau nge-remake poster yang pernah aku buat sebelumnya. Yang ini posternya bisa dibilang apa ya? Mungkin masih kurang sempurna gitu. Tetapi bisa menjadi juara 1. Songong amat. Oke. Karena kita mau nge-remake poster, berarti kita harus lihat posternya dulu ya teman-teman. Nanti aku tempel aja di sini. Nah, kalau teman-teman mau masukin gambar ke lembar CorelDRAW ini, teman-teman bisa klik file di pojok kiri atas. Bentar, ini macet ya? Baik. Nah, teman-teman bisa klik pojok kiri atas di file. Bentar. Oh, kok malah keluar? Oke. Teman-teman bisa klik di file, terus pilih yang import atau CTRL-I, terserah. Biasanya aku lebih suka pakai keyboard sih, CTRL-I gitu. Terus aku cari dulu ya teman-teman filenya di mana. Oh, ini nih. Jadi ini poster yang sempat aku buat. Dan ini alhamdulillah menang juara 1 di Festival Nursing in Action kalau nggak salah, di UMS Surabaya. Nah, nanti ketika kita udah klik OK tadi waktu milih posternya, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, karena aku pingin ukurannya sama A4-nya, itu caranya kita klik di pojok, terus di-drag sampai ke ukuran yang kita pinginin. Gitu ya. Soalnya kalau nanti kita nggak drag, itu akan jadi ukuran sesuai gambar aslinya. Misal seperti ini. Bentar, aku cari yang biasa aja nih. Nah, misal kita langsung klik aja, nah ini nanti akan jadi ukuran seperti gambar aslinya. Ukurannya segini. Nggak bisa kita atur besar kecilnya. Itu bebas ya teman-teman. Terserah teman-teman mau asal klik atau diklik drag biar sesuai, it's okay. Karena desain itu nggak ada patokan pakemnya teman-teman. Dia lebih ke senyamannya teman-teman aja. Oke.
Udah, kita nge-remake logo ini, logo, apa sih, poster, sorry. Nge-remake poster ini. Nah, sebenarnya aku masih agak bingung sih mau bikin seperti apa, jadi aku butuh referensi. Nah, kalau teman-teman pengen cari referensi desain, teman-teman bisa masuk, bisa cari di internet. Silahkan, sorry, aduh, kebuka ya WhatsApp-nya. Oke, teman-teman bisa cari di Freepik. Kalau aku lebih suka cari di Freepik atau Pinterest sih biasanya. Nah, ini banyak banget pilihannya. Misal, ini aku coba contohin buat download aja ya. Nah, triknya adalah teman-teman cari yang dia nggak ada mahkota emas kayak gini. Soalnya kalau ada mahkota emas ini, teman-teman kalau download harus bayar. Nah, cari aja yang gratis juga. Misal, kita mau download yang ini, diklik aja, udah, ke bawah. Nah, nanti akan ada tombol download. Download, nah, sebenarnya kita setiap pakai desain orang itu harus mencantumkan ya teman-teman. Desain itu dibuat oleh siapa gitu, makanya ada attribute require. Oke, kita kalau mau download, tinggal free download aja, nanti otomatis ke download. Nah, kalau di Freepik sendiri, ini ada aturan, dia cuma bisa 3 kali download. Kalau semisal teman-teman nggak login ke akun Freepik-nya. Tapi ketika teman-teman login ke akun Freepik-nya, itu teman-teman bisa download lebih dari 3. Itu ya tips and triknya. Oke, terus aku mau ambil dulu poster yang mau aku jadiin panduan. Bentar, oh di FSPP. Bukan di sini ding. Bentar ya teman-teman. Oh sorry, bukan ini juga. Wait, aku lupa naruhnya. Gini nih kalau kebanyakan file. Bentar. Ini aku open aja deh ya. Oke, mungkin langsung aja deh ya, daripada nyari-nyari dulu, kelamaan, kita langsung aja bikin. Seperti kalau kita gambar di kertas, gambar secara offline, ini kan online ya. Online, apa sih digital. Kalau kita gambar di kertas itu kan butuh kertasnya, butuh kanvasnya itu kan. Sama juga di Corel kita juga butuh kayak kertasnya gitu yang sesuai dengan ukuran ini. Nah, untuk memunculkannya kita tinggal klik 2 kali di rectangle tool-nya. Diklik 2 kali, double klik. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini sesuai dengan ukuran yang kita pengen tadi, yaitu A4. Udah muncul. Oke, kita mau nge-remake poster ini ya. Tetap ada unsur rumahnya. Aku pengen tetap ada unsur rumahnya. Oke, kita, aku pengen bikin lingkaran deh di tengahnya. Nah, untuk bikin lingkaran yang dia benar-benar lingkaran, dalam artian bukan oval, itu teman-teman bisa pencet tombol CTRL di keyboard, dipencet dan juga diklik and drag. Nah, itu akan jadi lingkaran. Beda kalau teman-teman nggak mencet CTRL, terus langsung klik and drag, itu apa ya, nggak bisa otomatis jadi lingkaran yang bagus. Gitu ya. Prinsipnya gitu pokoknya. Kalau mau buat lingkaran, teman-teman harus pencet CTRL di keyboard, baru klik and drag. Oke, aku pengen bikin ini biar di tengah. Nah, untuk menaruh lingkaran ini di tengah, teman-teman bisa klik objeknya yang mau ditaruh di tengah. Terus klik tombol P di keyboard. Nah, ini udah otomatis di tengah dari dokumennya. Itu ya. Oke, bentar. Aku mau ini deh. Aku tuh udah buat sebenarnya untuk ini. Bentar. Nah, sebenarnya aku pengen ini ya. Ini referensi desain aku. Referensi yang mau kita pakai. Oke, kita taruh sini. Nah, aku tuh pengen dari poster ini, aku pengen bikin seperti ini, tapi nggak plek seperti ini. Kita adaptasi aja beberapa poin-poin dari yang ada di sini. Entah warnanya, atau mungkin bentuknya, tapi nggak semuanya kita ambil. Oke, kemudian kita cari dulu gambar rumahnya, sama kayak tadi, kita CTRL-I. Udah nyiapin di mana ya tadi? Ini. Nah, nanti ini kan yang aku download dari Freepik tadi ya.
kita kalau mau import, kita cari yang tipe filenya EPS atau Encapsulate PostScript. Karena kalau nanti JPG itu nggak bisa diedit, teman-teman. Susah ngeditnya. Jadi kita pakai EPS, kita import. Nah, ini teks atau course. Kalau teks itu berarti nanti teks yang ada di file itu akan tetap dalam bentuk teks, dalam artian bisa kita langsung edit. Tapi kalau curves kita nggak bisa edit itu sebagai teks, karena itu sebagai cuma garis aja. Kita pakai curves aja karena cuma gambar rumah. Oke, udah sama kayak tadi. Terus kita tarik. Nah, ya kan? Nah, ini gambar dari Flippik tadi, bagus-bagus. Tinggal teman-teman pilih aja. Oke, aku mau pakai gambar yang ini aja deh, kayaknya lebih elegan. Nah, ini kan kalau dari Flippik awalnya mereka di grup. Nah, grup itu bisa dibilang semua objek dijadiin satu gitu. Dijadiin satu bukan dalam artian digabung ya, tapi dia sendiri-sendiri cuma jadi satu aja. Jadi ketika kita pindah ya mereka pindah semua gitu ya. Oke, terus biar dia nggak ke grup seperti ini, kita bisa klik kanan objeknya, terus kita ungroup object atau CTRLU. Nah, biasanya aku mainnya keyboard sih, cuma karena ini kita lagi belajar, kita satu-satu. Oke, aku mau ambil rumah yang ini aja, jadi aku blok rumahnya. Kelihatan nggak? Jadi aku blok rumahnya. Udah. Terus kita Ctrl G atau di grup. Kalau mau pakai klik kanan, di blok tadi, terus di klik kanan, pakai group object. Itu sama. Aku lebih suka pakai keyboard. Oke, kita udah dapat. Nah, ini aku pengen masukin ke lingkaran ini nantinya. Yang ini kita hapus aja deh, biar nggak ganggu. Karena kita cuma pakai satu rumah aja. Oke, ini kita kecilin aja karena kegedean. Oke, ini taruh sini. Nanti kita bisa atur lagi untuk tengahnya seperti apa. Ini kita gedein dulu. Nah, teman-teman kalau mau mindah objek, itu tinggal klik geser aja. Tapi teman-teman harus pakai pick tool dulu. Soalnya kalau nggak pakai pick tool, misal teman-teman habis bikin objek persegi, terus pengen mindahin perseginya ke sini. Teman-teman nggak bisa asal klik sini terus pindah, justru malah akan bikin objek baru. Jadi kalau teman-teman mau mindahin objeknya, teman-teman di pick tool dulu. Nah, baru bisa dipindahin. Gitu ya. Prinsipnya gitu. Oke, kita balik lagi ke rumah. Kita zoom dikit, karena kayaknya terlalu kecil. Zoom lagi deh. Zoom lagi. Sebenarnya desain itu selera, teman-teman. Jadi, ya mohon maaf ya kalau selera kita berbeda. Oke, udah. Terus aku pingin bagian bawah ini warnanya hijau kayak tumbuhannya ya. Nah, untuk bikin itu biar hijau gimana supaya nggak sama kayak ini. Banyak cara sih, teman-teman. Yang kalau aku sih sering pakainya ini ya. Aku bikin garis lagi. Garis lurus. Nah, tipsnya untuk bikin garis lurus yaitu pakai CTRL, diklik CTRL-nya, diklik baru di drag. Nah, dia pasti udah otomatis lurus. Oke. Aku pengen tempatin di sini deh. Nah, terus aku pengen warna ini kan, kita pakai Smart Tool yang ada di bawah, Smart Fill Tool. Oke, kita pakai ini, kita klik yang mau kita warnain. Berarti di sini ya, kita klik aja. Nah, dia otomatis udah bentuk objek yang siap diwarnain. Oke, terus kita warnain. Nah, untuk mewarnai objek ini, silahkan klik objeknya. Nah, kalau kita ingin ngambil warna dari yang udah ada, kita tinggal pakai color eyedropper yang ada di sini. Diklik, kemudian udah kita arahin aja mau ke warna yang mana yang kita maksud. Aku pengen kayak pohon ini aja deh. Nah, jadi hijau seperti ini. Prinsipnya gitu ya, teman-teman. Ini udah nggak kepake, kita hapus aja. Oke. Nah, baru jadi lingkarannya doang nih. Masih panjang prosesnya. Nggak tahu nih 1 jam cukup apa enggak.
Oke, terus aku pingin buat lingkaran-lingkaran lagi biar kayak bayangan gitu ya. Kita buat lagi lingkarannya. Oke, kita klik P lagi biar dia di tengah. Ini juga kita klik P lagi biar dia di tengah. Sorry. Oh iya, lupa. Nah, ini kita warnain dulu aja yang oke. Wait. Ini kita pinggirin dulu aja deh. Oke, kita fokus lagi ke rumah ini. Nah, untuk setengah lingkaran yang warna ini kita masukkan dulu ke lingkarannya biar kalau dia dipindah bisa langsung gitu. Maksudnya bisa kepindah semuanya, nggak cuma rumahnya doang atau lingkarannya doang. Itu teman-teman bisa pakai grup atau teman-teman bisa pakai power clip. Nah, power clip inside, kita klik di bagian lingkarannya. Nah, otomatis yang hijau ini masuk ke si lingkaran. Sedangkan yang rumahnya belum masuk. Nah, kita juga mau masukin si rumahnya. Sama caranya power clip inside, klik aja lingkarannya. Oke. Ini udah ya. Jadi kalau kita geser kemanapun, mereka akan jadi satu. Lebih ribet sih daripada Ctrl G, cuma ini lebih aman aja gitu. Oke, kita klik P lagi biar dia di tengah dokumen. Ini juga kita klik P. Oke, udah. Kita warnai ini deh. Warnai lingkarannya, aku pingin warna yang abu-abu. Nah, ini banyak banget ya teman-teman warna-warna. Silahkan teman-teman pakai, tapi aku lebih suka kalau pakai RGB. Ini kursorku macet ya? Iya, Mbak, macet. Wait. Memang koneksiku sering ini. Oke, udah ya. Iya, udah, Mbak. Oke, kita lanjut lagi. Wait, aduh, keluar lagi. Oke, terus ini kita ganti warnanya. Aku mau pakai warna uniform aja. Uniform itu satu warna aja. Content fill itu 2 warna. Bisa digradasi, tergantung ini terserah ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Cuma aku lebih suka pakai content fill atau uniform. Tapi kalau ini aku mau pakai yang uniform dulu. Oke, ini aku ganti RGB palette. Nah, aku jadiin abu-abu. Terus aku pingin hilangin garisnya. Oke, udah. Terus aku pingin ini aku taruh di belakang. Gimana caranya? Teman-teman bisa klik kanan, terus pilih order. Nah, ini terserah mau langsung to back of page, of layer, back one, atau teman-teman langsung select sendiri di belakang objek yang mana. Nah, biasanya atau pakai keyboard ya. Ini udah ada CTRL-N, Shift PGDN, atau CTRL PGDN. Biasanya langsung pakai CTRL-N sih, yang lebih ringkas. Nah, ini udah ya. Karena ini tadi belum ada warnanya, ini aku warnain dulu biar kelihatan bedanya. Nah, jadi hitam ya. Tapi ini tetap, karena ini tadi udah kita power clip, jadi ini nggak bakal ngaruh warnanya sama yang di atas. Oke, ini terlalu gelap. Aku mau yang agak terang. Oke. Nah, ini aku pingin garis tepinya diperbesar. Nah, ini silakan teman-teman bisa berkreasi ya. Mau sebesar apa? Pakai milimeter aja. Oke, ini aku mau pakai putih. Dan ini aku mau kecilin, bentar. Ini kok di... Oke. Ini kita kecilin. Di P lagi, biar dia di tengah. Kayaknya masih kegedean ya. Wait. Macet lagi ya? Waduh, ini koneksi kenapa sih? Iya, Mbak, macet lagi. Bentar ya. Oke. Emang nggak tahu nih sering macet mulu dari tadi. Udah ada lagi sekarang. Udah ada. Oke. Ini kita kecilin dulu lagi. Kita P lagi. Udah.
Terus aku pingin bikin lengkungan yang kayak gini ya. Kita pingin bawahnya tuh kayak gini, hijau gini. Wait, macet lagi ya? Aduh, ini kenapa sih? Koneksi. Oke, udah bisa ya? Oke. Nah, ini aku pingin bikin bawahnya itu kayak gini, hijau kayak gini ya. Walaupun nanti warnanya kita ganti aja warnanya. Nah, untuk bikin lengkungan kayak gini dan hijau, itu kita bisa pakai ini ya, bagian apa sih? Freehand. Awalnya itu freehand. Terus tinggal teman-teman pilih aja senyamannya pakai mana. Kalau aku lebih nyaman pakai B-spline. Jadi ketika nanti pakai B-spline, ini tinggal kita ikutin aja. Sebenarnya ini bisa sih langsung diambil, tapi aku pengen cara manualnya. Ini tinggal teman-teman klik, di drag, bisa segini, diklik. Nah, tinggal disesuaikan aja seberapa lengkungan yang pengen teman-teman pakai. Oke, misal pengennya segini. Nah, nanti yang kanan juga pengennya sama kayak gini. Ini, oke. Nah, untuk mengcopy ini ke sini, kita pakai CTRL-D. Biar lebih gampang ya. CTRL-D, duplicate. Jadi lebih gampang. Terus kita mirror. Nah, terus objek yang udah kita mirror tadi, kita klik sama objek kotak ini, di shift. Jadi objeknya diklik, objek yang udah di mirror diklik, terus shift, klik lagi objek kotaknya. Nah, terus kita pencet tombol R di keyboard. Jadi dia otomatis akan geser ke kanan, sesuai sama batas tepi si kotak itu tadi. Prinsipnya gitu. Terus ini pengen kita sesuaikan sama yang objek yang ini. Tingginya ya kita sesuaikan. Sama caranya, klik objeknya, tekan shift di keyboard, terus klik lagi objeknya, terus kita pencet T atau top. Nah, jadi ini tingginya udah sama. Tinggi ini sama tinggi ini tuh udah sama. Oke, udah. Sekarang kita mau warnainnya di bawah. Dari lengkungan ini ke bawah ini ya. Kita mau warnain itu. Kita sama pakai Smart Tool lagi. Smart Fill Tool. Di sini kita klik. Terus kita klik di bagian bawah. Nah, udah jadi. Dia akan sesuai ya warnanya. Mengikuti tepiannya. Oke, kita hapus lagi garis bantunya, atau mungkin kita singkirkan, kali aja nanti kepake. Oke, kita singkirin. Nah, sekarang tinggal ini mau diwarnain apa? Misal, sama kayak tadi. Nah, untuk mewarnai objek, ada di object properties ya. Kalau misal object properties-nya ini belum muncul, teman-teman bisa pakai Alt Enter. Itu nanti akan muncul object properties-nya. Oke, terus kita pingin ganti warna. Coba kita pakai warna ini ya. Kita sesuai pakai warna ini. Oke, jadinya seperti ini. Terus aku pingin ada kayak gelombang-gelombang lagi nih di sini. Biar lebih apa ya? Biar buat rame aja. Dan lebih estetik lah. Sebenarnya poster publik tuh apa ya? Perlombaan yang membingungkan karena di sisi lain selain poster itu juga konten, dan bahkan kadang ada juri yang lebih mementingkan konten daripada poster. Jadi kayak aneh aja, namanya poster publik tapi kok yang dinilai justru kontennya doang, posternya kayak bodo amat gitu kan. Oke, aku pingin melihat ininya seberapa, ini di control home. Jadi dia akan ada di paling atas. Ini prinsipnya kayak tadi ya yang order tadi. Nah, order ini sama. Kalau ingin yang paling atas, tinggal di control home. Itu udah paling atas. Oke, aku pingin warnain lagi. Sama, masih pakai Smart Fill Tool. Pingin warna ini. Nih, terus sama ini. Nah, oke. Lagi deh, lagi dikit-dikit. Nah, aku pingin ini juga. Oke, segini deh.
Nah, Smart Fill Tool itu prinsipnya dia akan mewarnai objek yang apa ya, ruangan di dalam tepian. Ruangan di dalam tepian apa sih? Ruangan yang ada di antara garis, yang tertutup oleh garis, tertutup oleh tepian garis, seperti itu. Oke, ini aku warnain lagi. Sorry. Berarti ini belum nutup nih, teman-teman. Ya, macet lagi ya. Wait. Heran, kenapa macet mulu? Nah, jadi jadinya seperti ini. Oke, aku ulang lagi ya. Nah, kalau teman-teman mau nge-undo, itu bisa pakai Ctrl Z kayak di Word biasa. Nah, aku mau mewarnain yang ini nih, teman-teman. Kita klik. Nah, jadinya ungu semua. Ungu, apa sih, abu-abu ya? Jadinya abu-abu semua, karena pasti ada celah gitu di antara si garis ini. Dalam artian garis ini belum nutup suatu ruang objeknya. Jadi dia akan ngewarnain semua. Kita Ctrl Z lagi. Oke, kita ini deh. Kita naikin dikit. Nah, harusnya bisa sih ini. Oke. Nanti kalau waktunya habis diingatkan ya moderator, karena kadang kalau udah bikin suka lupa waktu. Iya, Mbak. Siap. Oke. Udah, ini kita hapus aja deh. Udah kan, udah jadi kayak gini. Nah, aku pingin warnain ini dulu satu-satu. Nah, kita pengen yang agak muda deh. Sorry, mudanya harusnya di sini ya. Buat jadi batas. Nah, sebenarnya desain itu masalah selera aja sih, teman-teman. Sama pengalaman. Kalau teman-teman jam terbangnya udah banyak, biasanya ya gampang-gampang aja. Dan selera desain teman-teman juga pasti lebih berkembang gitu. Sebenarnya selera desainku pun juga belum seberkembang itu juga sih, teman-teman. Masih di tahap belajar. Oke, aku pengen kayak gini, terus aku pengen semua ini nggak ada garis tepiannya. Kita non aja ya. Oke, kita non. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini nanti. Ini kayaknya harus lebih mudah ya, biar kontrasnya kelihatan. Nah, untuk biar mudah ini bisa digeser langsung aja, teman-teman. Misal nggak terlalu mudah. Oke, no. Nah, udah deh, udah mending. Oke, aku pengennya segini, terus ini juga pengen sama, sebelah sini juga pengen dibuat seperti ini ya. Sama, kita grup aja, kita blok objek yang mau di grup, CTRL-G, nah dia otomatis udah ngegroup, terus kita duplicate, CTRL-D, atau pakai copy paste juga bisa, CTRL-V juga bisa. Caranya sama kayak tadi, udah diklik objeknya, kita klik bukan tepi, objek kertasnya. Kali ini kita pencet tombol L di laptop. Nah, dia otomatis akan ini ya, apa namanya? Menyesuaikan batas tepi laptop paling kiri, pokoknya yang paling kiri gitu. Ini kita mirror dulu. Nah, udah kan udah sesuai, terus kita pingin tingginya ini sama kayak yang di sini. Tinggi ini sama kayak yang di sini. Jadi caranya masih sama, kita klik, pencet shift, diklik lagi objek yang mau kita samain, terus kita pencet tombol T di laptop. Nah, mereka udah sama nih tingginya. Oke, udah nih. Terus kita mau ambil gambar anak-anak. Karena kan ini rumahku bersiap jaga difteri. Jadi kita mungkin mau ambil gambar, kalau ini kan terlalu kaku ya, tidak sesuai dengan apa namanya judulnya, rumahku bersiap jaga difteri. Jadi kita ambil gambar lain, masih sama, Ctrl I, kayaknya aku udah nyiapin deh, di mana ya? Oh ini nih, kayaknya. Oke, masih sama, kita ambil yang EPS, di import, sama curve lagi. Terus kita klik and drag aja, biar nggak terlalu besar. Gini aja deh. Nah, kita mau ambil si anak kecil ini ya. Anak kecil. Bapak sama ibu ya ini kayaknya. Nah, kita mau ambil gambar bapak sama ibunya aja nih.
buat kita jadiin icon. Sebenarnya biasanya sih kalau lomba itu biasanya bikin ikonnya sendiri sih teman-teman, biar originalitasnya itu lebih terjamin. Tapi kalau ini kan cuma buat belajar aja, jadi kayak nggak apa-apa lah kita ambil-ambil dikit. Nah ini sama ini masih ke grup ya teman-teman, kita ungroup dulu. Bisa pakai ini ungroup object. Oke, macet lagi ya. Iya, udah muncul lagi Mbak sekarang. Oke, sorry ya. Emang nggak tahu nih internetnya kenapa macet mulu. CTRL-U atau di ini ya, diklik kanan terus di ungroup itu sama aja. Nah, kita pingin ambil si cowok ini sama si cewek tapi nggak pakai peralatannya. Ini kita grup dulu aja si grup apa sih? Ini kita hapus aja biar gampang. Oke, kita singkirin dulu nih ember-embernya, kita singkirin. Kita blok embernya, kita singkirin. Nah, ini juga kita singkirin aja. Kita blok. Kalau mau ngedrag tinggal diklik, di drag gitu aja. Oke, ini juga kita singkirin. Nah, udah nih, udah dapet si cowok sama si cewek. Ini tinggal dihapus aja teman-teman. Nah, enaknya kalau pakai Vapik, sebenarnya semuanya sama sih. Dia bisa diedit teman-teman, jadi bentuknya pun bisa kita rubah juga gitu. Tinggal dihapus sama diganti warna itu bisa banget. Oke, ini aku juga nggak mau ada sapunya. Ini pel ya, bukan sapu. Oke, wait, ini nanti kepotong nih. Nah, hati-hati ya teman-teman untuk ngehapus karena biasanya desain-desain yang ada di Freepik, ada di Pinterest, itu mereka bikinnya benar-benar detail dalam artian satu objek lingkaran aja mereka bisa terdiri dari beberapa objek gitu. Jadi memang harus apa ya, sabar gitu. Nih kita singkirin dulu aja lingkarannya. Nah, ini bisa kita drag gak ya? Semoga bisa. Oh, kupingnya hilang satu. Kita hilangin aja deh sekalian. Bisa nggak? Oke, bisa. Nah, udah nih. Terus kita grup si cowoknya. Nah, kita ini dihapus aja deh. Nggak penting. Kita klik and drag lagi. Terus di Ctrl G atau di klik kanan grup. Terus yang cewek juga sama. Oke, di Ctrl grup juga. Nah, udah nih, kita udah dapet gambar si ilustrasinya ya. Nah, kita mau taruh ini di tengah aja deh. Kita gedein, terus kita taruh di tengah. Nah, kita gedein juga. Kita taruh di tengah gini. Oke. Nah, pinginnya sih ini kan nabrak ya. Antara gambar ini sama yang di belakangnya itu kan nabrak. Kita pingin letakin ini di belakang dari gambar ini, caranya sama. Bisa klik kanan, order, to back of page. Nah, itu udah langsung. Atau Ctrl N, END, Ctrl END. Nah, jadinya seperti ini. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, udah jadi nih. Sekarang kita bikin apa ya? Oh, nah, ini kan ininya terlalu putih ya. Kita ganti warna dulu. Sama pakai uniform fill, diklik objeknya uniform fill. Kita mau pakai warna ini aja deh, warna sama yang di dalam lingkaran. Diklik, nah udah sama kan? Nah, gambar tadi kemana? Karena gambar tadi itu Ctrl N, jadi dia di paling belakang, paling belakang dari semua layer. Jadi untuk menampilkannya, ini ditaruh aja di paling belakang. Kita Ctrl N. Sebenarnya ini lebih enak kalau offline ya teman-teman. Aku bisa mantau teman-teman juga pas buat. Kalau gini kan paling teman-teman cuma bisa dengerin aja sama nginget-nginget doang kan. Sebenarnya lebih enak kalau offline. Kita bisa langsung bikin bareng-bareng. Cuma ya gimana ya, masih pandemi, kuliah aja masih online.
Oke, udah nih. Terus, rumahku bersiap 3 difteri. Nah, aku pengen judulnya dia punya space khusus di sini, di atas. Jadi emang biasanya kalau dalam poster publik itu, judul ada di atas. Biar dia lebih ter-highlight, kita, bikin kotak aja ya di atas, biar warnanya lebih beda gitu dari yang lain. Kita bikin objek, mungkin segini kali ya. Oke, di situ kita ganti warnanya, kita samain aja sama warna yang gelap. Oke, kita ilangin garis hitamnya. Nah, terus kita taruh lagi. Nah, oke. Udah jadi nih. Intinya gitu sih kalau bikin poster. Sini kita kebawain aja ya, karena gambar ini nabrak ke objek yang akan kita jadiin judul, tempat judul, jadi lebih baik kita kebawahin aja. Nah, untuk kebawahinnya teman-teman bisa langsung kebawain aja atau pakai di keyboard tanda panah ke bawah. Nah, ini juga lupa kita nggak turunin, kita turunin. Dikit lagi. Oke, ya. Nah, udah. Terus kalau kita mau nulis nih, kita mau nambahin teks, itu teman-teman tinggal cari tools yang ada gambar A-nya ini, ya, namanya text tool. Teman-teman tinggal klik text tool-nya. Nah, udah. Terus nanti teman-teman tinggal, kalau teman-teman mau bikin paragraf, itu lebih baik teman-teman klik and drag. Kalau paragraf, klik and drag. Kelihatan nggak? Jadi klik and drag sesuai sama seberapa panjangnya paragraf teman-teman. Nah, misal segini, kelihatan ya? Nah, teman-teman tinggal tulis tuh. Teman-teman tinggal tulis. Nah, kalau mau nulis diklik 2 kali, di double klik, tinggal nulis misal kita mau nulis bersihkan. Udah. Nah, terus bersihkan apa gitu ya? Kita ngetes aja. Bersihkan. Nah, dia akan otomatis ke bawah. Kalau udah mentok di ujung, dia akan otomatis ke bawah. Itu beda lagi kalau semisal kita pakai text tool-nya, tinggal diklik terus langsung nulis. Kita mau nulis nah itu akan manjang terus. Nah, bedanya itu ya teman-teman. Jadi untuk klik and drag di text tool itu lebih cocok untuk kita bikin paragraf. Tapi kalau kita bikin judul, itu lebih cocok kalau diklik langsung. Klik langsung bikin tulisannya. Oke, kita balik lagi. Kita tulis ya, ininya judulnya. Rumahku bersiap cegah difteri. Rumahku bersiap cegah difteri. Oke, kita klik tool lagi. Nah, ini kalau ini mau membesarkan apa sih? Mau besarin teksnya, itu teman-teman tinggal tarik aja nih yang kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada banyak titik kotak, bukan titik ya, ada banyak kotak kecil nih. Kalau teman-teman mau memperbesar dengan rasio sesuai yang aslinya, itu teman-teman tinggal klik kotak yang ada di sudut-sudut. Sudut kanan kiri, atau sudut kanan atas, atau sudut kanan kiri, terserah, bebas. Mbak Winda, permisi. Ya. Waktunya 15 menit lagi ya, Mbak? Oke, 15 menit lagi. Wah, cepat sekali. Buat poster sebenarnya nggak secepat ini ya, guys. Cuma nggak apa-apa, ini buat
sekedar kita tahu. Oke, ini aku ganti warna dulu deh biar kelihatan. Nah, untuk teks ini sama, kalau teman-teman mau ganti warna bisa uniform, bisa content, to color pattern, vector, bitmap, atau teman-teman mau masukin misal tulisan terus pingin ada foto teman-teman di dalam tulisan itu juga bisa. Teman-teman nanti bisa pakai bitmap pattern ini atau mungkin teman-teman pakai konsep power clip yang tadi. Oke, kita ganti dulu ke putih. Aduh, ini kenapa masih Pantone? Oke, kita ganti RGB. Nah, ini kita ganti putih. Nah, kalau untuk poster publik ya teman-teman lebih baik tulisannya itu apa ya? Bukan tulisannya yang kurus. Dalam artian tulisan yang tebel karena ini kan mau dibaca orang gitu ya. Tujuannya adalah untuk dibaca orang. Jadi lebih baik kalau dia tulisannya tebel. Kalau tipis itu biasanya untuk brand-brand kecantikan seperti itu sih. Dan kurang pas kalau digunakan untuk poster publik. Biasanya itu nanti akan jadi pertanyaan juri, kenapa pakainya font yang tipis gitu, yang notabene sulit dibaca gitu. Oke. Terus oke ini udah ya. Nah, nanti terserah teman-teman mau dikreasikan seperti apa bentuknya, karena ini keterbatasan waktu, aku nggak mau, apa ya namanya, nggak mau mengeksplor lebih. Nah, ini teman-teman bisa misal teman-teman pingin bentuk tulisannya itu melengkung, teman-teman bisa buat lengkungannya dulu, misal, lengkungannya kita pakai lingkaran aja biar gampang. Nah, teman-teman pingin tulisannya itu melengkung seperti di lingkarannya ini ya. Kita ganti warnanya biar kelihatan. Nah, ingin tulisannya melengkung seperti ini. Jadi tinggal teman-teman klik teksnya, terus masuk ke teks. Nah, terus nanti teman-teman tinggal pilih fit text to pad. Nah, udah deh, tinggal disesuaikan. Nah, misal seperti ini. Nah, nanti bisa jadi begini ya teman-teman. Oke. Terus untuk ininya, harusnya ini enggak ke ini. Oke, nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Aku agak lupa, soalnya aku jarang pakai yang ini juga sih. Cuma tahu aja gitu. Jarang banget pakai itu. Oke, udah nih, udah hampir jadi. Sebenarnya nih tinggal nambah-nambahin tulisan aja sih teman-teman. Terus untuk bentuk-bentukannya tinggal teman-teman kreasiin. Misal teman-teman pengen bikin ini bentuknya lingkaran. Terus ini nanti diwarnain apa gitu. Nah, kalau oh iya, lupa. Oke, misal teman-teman ingin buat garis lingkaran ini kayak ada bayangannya gitu. Itu teman-teman bisa pakai drop shadow tool. Di bagian kiri, drop shadow tool. Nah, oke, kita mau bikin bayangan di lingkaran ini. Kita tinggal klik objek lingkarannya, terus kita tarik sesuai sama bentuk bayangannya mau ditaruh seperti apa. Nah, ini kelihatan kan teman-teman ada, sorry. Ini udah kelihatan kalau ada bayang-bayangan hitam di sekitar lingkaran. Nah, ini juga bisa dipakai. Tadi ya, di sini ini kayaknya lebih bagus kalau dipakai drop shadow tadi. Nah, ini sebenarnya tinggal masukin aja sih teman-teman, masukin teksnya, terus diganti-ganti aja gitu. Prinsipnya itu aja sih, yang kebanyakan dipakai. Oh iya, satu lagi tentang transparansi ya, ini belum ada transparansi. Oke, aku mau bikin background ini, hijau ini ada pattern-pattern yang transparan gitu ya, misal. Ntar aku import dulu pattern-nya. Bukan pattern sih sebenarnya. Oh ya, daripada import, mending kita pakai embernya yang tadi.
Mana tadi embernya? Nah, oke, kita mau pakai ember ini sebagai pola di apa namanya? Di background hijau tadi. Nah, kita pingin naruh ini di sini, tapi kita pingin ini lebih transparan. Jadi biar dia nyatu sama background-nya. Warnanya nggak bertentangan jauh gitu maksudnya. Oke, kita klik aja. Sorry, ini tadi bekas teks ya. Kita hapus aja deh. Kita klik, terus kita transparan. Nah, tombol transparan ada di sebelah sini ya, teman-teman. Transparansi. Ini aku coba deh, aku stop aja videonya. Nah, terus ada di transparansi. Oke. Udah kita klik. Nah, kita klik objeknya, terus kita tarik aja. Nah, nanti akan jadi transparan kayak gini. Kelihatan kan ya transparannya seperti apa. Nah, ini bisa kita atur bagian titik hitamnya. Jadi ketika titik hitamnya itu semakin mendekati si putih, dia akan lebih transparan di bagian hitamnya. Pokoknya yang hitam itu yang transparan, yang putih itu warna yang terang atau warna aslinya gitu. Terus misal tinggal kita putar-putar aja, tergantung kita mau seperti apa. Misal kita pingin transparannya semua gitu, semua objeknya itu dibikin transparan. Itu tinggal kita pakai ini, kita bisa pilih uniform transparency. Kalau ini kan fontaine transparency. Kita pakai uniform aja. Nah, ini udah sama nih, semuanya dibikin transparan. Kita pengen lebih transparan, tinggal kita atur aja nih intensinya. Nah, ini kita kalau mau semakin transparan, kita naikin. Nah, jadi akan seperti ini. Tapi kalau transparannya nggak pingin terlalu transparan, kita bisa turunin. Nah, ini sebenarnya udah transparan, tapi emang dia cuma 14 aja konsentrasi transparannya. Aku pingin yang lebih agak yang transparan banget ya, supaya dia lebih nyatu. Nah, terus kita juga bisa pilih tipe transparansinya. Misal mau pilih add. Nah, kalau add jadinya dia lebih terang. Jadi lebih seperti ini ya. Nah, kalau aku sih biasanya pakainya lebih ke dark-nya, karena dia kan pattern dan ininya tulisannya nanti mau dikasih warna putih. Jadi lebih baik kalau pattern-nya itu semakin gelap. Karena kalau dia semakin terang, takutnya kontras antara warna teks sama warna objek di belakangnya atau warna background-nya itu nggak terlalu terlihat gitu kontrasnya, dan itu justru membuat tulisan kita sulit terbaca seperti itu. Dan itu menjadi pertimbangan juga kalau kita ikut poster publik ketika tulisan kita itu sulit dibaca gitu karena background dan teksnya tidak punya kontras yang baik seperti itu. Oke, aku pakai soft light aja deh. Ini aku turunin dikit. Nah, ini udah sorry naik dikit. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, udah jadi nih. Tinggal kalau kita mau menuhin ini semua, ya udah tinggal diperbanyak aja. Mau di Ctrl D bisa. Kalau copy paste kan harus Ctrl C dulu, baru Ctrl V. Kalau duplikat itu langsung Ctrl D udah ke duplikat otomatis. Udah ini tinggal diatur aja. Nah, terus apa lagi ya? Tips apa lagi ya? Nah, semisal nih, aku pingin bikin, wait. Nah, aku pengen bikin ini, sorry. Ini semisal awalnya nggak berarah gitu ya, nggak sama gitu, nggak sama jaraknya antara ini sama ini tuh nggak sama. Nah, supaya dia bisa sama jarak antara ini dan ini itu biar sama, teman-teman bisa bisa di grup objek yang mau disamakan. Oke, kita blok dulu. Nah, terus kita tekan Shift V. Sorry, ini kalau ini ada ininya ternyata. Ada si ember, jadi dia terpengaruh sama si embernya. Bentar. Oke. Nah, ini lagi ya. Macet lagi ya.
Iya, Mbak, macet lagi, tapi sekarang udah jalan. Udah jalan, oke. Oke. Terus ini Mbak Winda, ya, untuk waktunya kurang 5 menit lagi ya, Mbak? oke, sip sip. Oke. Sini udah ya, kita, eee, seleksi semua objeknya, kita pakai Shift P. Nah, kalau Shift P ini jarak antara 1, 2, 3, 4 dalam artian, jarak secara horizontalnya itu sama. Tapi kalau Shift A, nah itu nanti jarak antara, vertikalnya yang sama biasanya. Gitu, atau kalau pingin semuanya sama tingginya, sama posisinya maksudnya. Bentar, ini kayaknya ada pengaruh dari drop shadow-nya, makanya dia nggak mau ini, nggak mau sama. Oke, kita seleksi lagi. Sorry. Duh, kepencet mulu. Oke, terus kita pencet aja T. Nah, dia udah otomatis sama sejajar. Oke. Nah, ntar tinggal ditambah aja tulisan di sini, terus dimasukin lagi gambarnya sama kayak tadi, ini prinsipnya sama. Dimasukin, terus ini ditambah tulisan lagi. Tuh, terus apa lagi ya? Udah sih paling itu aja. Nah, kemudian untuk ini ya, aku pakai yang udah jadi aja. Nah, jadi aku tuh udah nyoba-nyoba ya. Emang sengaja pengen nge-remake poster. Kurang lebih sebenarnya yang dipinginin tuh kayak gini lah intinya. Sama kan kayak yang tadi, cuma karena yang ini kan kita keburu waktu ya. Jadi cuma bisa jelasin teori-teorinya aja, bukan teori. Apa sih dasar-dasarnya aja gitu, cara bikinnya gimana. Untuk hasil akhirnya yang diharapkan itu nanti seperti ini. Jadi ini semuanya sama, prinsipnya sama. Ini, nah kalau yang tanda garis ini, itu pakai prinsipnya kita bikin garisnya dulu, satu aja. Nah, kita bikin garis seperti ini misal. Terus kita duplikat garisnya, kita letakin di atasnya. Nah, terus kita pilih, aduh, kita pilih bagian, kan ini. Oh ya, bagian drop shadow. Kita klik bagian hitam-hitamnya di bawah. Terus kita pilih yang namanya blend. Nah, kita klik salah satu objeknya, terus kita turunin aja deh. Biar dia sama, aduh. Nah, tinggal diturunin, terus disesuaikan sampai dia muncul garis banyak seperti ini. Nah, untuk jumlah garisnya bisa kita atur di sini. Bisa kita kurangin, semisal cuma butuh 10 aja deh, biar nggak terlalu rengkep gitu ya ngelihatnya. Nah, jadinya seperti ini. Terus nanti kita tinggal ganti warna aja. Ganti warna, semisal pengen ganti warna seperti ini. Nah, udah deh, jadi. Prinsipnya gitu aja sih. Terus untuk yang semuanya ini prinsipnya sama kayak yang udah dilakuin tadi. Udah sih, paling itu. Oh ya, terus untuk ekspor gambarnya nih, kita udah bikin. Terus kita mau ekspor gambar, karena kita mau semisal upload di HP gitu ya, upload di IG. Kita tinggal masuk ke file, terus kita Ctrl E, kita masuk ke export, sorry, ini file ya, lupa. File, terus export. Nah, kita gantiin file name-nya apa, terserah. Misal, udah jadi. Terus save as type-nya. Nah, kalau vektor ini lebih baik kalau disimpan di dalam bentuk PNG atau PDF. Daripada bitmap JPG itu kurang bagus ya. Macet lagi. Oke, udah ya. Kita tipenya udah PNG, terus kita ekspor. Oke, kita tunggu dulu. Emang agak lama sih buat ekspor. Udah, nah
Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini kenapa ada kotak hitam putih hitam putih hitam putih, itu artinya ada objek kita yang melebihi dari, si kertasnya atau batas tepinya. Nih, kelihatan nggak? Kalau nah, ini ada garisnya yang masih belum kepotong, belum masuk ke, objek A4-nya. Ini juga di sebelah nah, ini juga sama. Jadi ketika nanti diekspor, tampilannya, juga kayak gini, gitu. Biasanya nah, ini tinggal, kita ganti mau transparan. Kalau transparan berarti ini nanti, transparan, terus ini ada objek garis-garis-garisnya transparan lagi. Nah, kalau semisal kita hilangkan transparannya, nah otomatis ini akan jadi putih. Tergantung sih kita mau ganti warna putih, hitam, atau apa gitulah. Nah, ini bisa kita pilih, misal kita pengen ganti jadi warna biru. Nah, jadinya kayak gini nanti teman-teman. Kalau semisal kita nggak transparan. Makanya, yang buat Twibbon, ya, buat Twibbon itu biasanya mereka pakai transparan gini. Jadi, di bagian transparan itu bisa kita masukkan objek lain, objek, lain seperti foto kita gitu. Terus udah deh, tinggal klik oke. Oke. Nah, kita cari tadi nge-save di mana ya, aku lupa, dokumen kayaknya. Nah, ketika kita buka, nah jadinya akan seperti ini. Gambar ini nanti kalau kita print, bisa saja jadinya beda, soalnya, ini pakainya RGB, bukan CMYK. Kecuali kalau warna ini kita pakainya CMYK, itu pasti warnanya, bisa lebih sama gitu dari yang kita bikin di laptop. Itu teman-teman. Nah, supaya ini biar kotak, jadi kita harus masukin ini ya, kita harus potong garis ini, supaya sama ke, A4-nya ini ya. Caranya bisa kita power clip atau kita crop gitu aja. Karena ini ada 2, kita group aja, di shift, klik objek, kita group dulu. Udah kita group, terus klik kanan, kita power clip lagi ke kertas A4-nya. Nah, jadinya seperti ini. Coba kita ekspor lagi. Bentar, kayaknya tadi ada lagi bagian ember apa-apa ya tadi ya. Oke, lebih amannya semuanya di ini aja sih teman-teman. Diklik, terus kita power clip semua. Oh, ini jadi seperti ini karena yang belakang tadi, nah si objeknya ini harusnya kita power clip dulu di sini, baru kita power clip lagi ke belakang. Atau kita group dulu, karena tadi tidak di group. Itu sih, coba kita ekspor ya. Coba lagi. Nah, ini masih ada karena ternyata masih ada yang kelewat, teman-teman. Masih ada objek yang ada di sini. Dia kayaknya transparan sih objeknya, jadi nggak terlalu kelihatan. Oh, ini. Si sapunya nih, si sapunya masih ada nih. Masih ada terusannya di sini. Oke, gitu sih, teman-teman. Mungkin aku balikin aja ya ke moderator.